Langsung dari Sekretariat Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Banten. Kali ini suatu hal yang berbeda dan suatu hal yang sangat spesial. Di hari ini kita akan berbagi cerita, berbagi informasi dalam Paranti Road Podcast Bukan Cuma Suara. Yes, Paranti Road Podcast Bukan Cuma Suara. Kali ini satu hal yang berbeda akan saya sampaikan bahwa tamu saya begitu spesial. Kenapa saya katakan spesial? Tapi sebelumnya, apa sih yang menarik di broadcast kita kali ini? Saya sedikit bercerita. 24 Juni 1951 dipandang sebagai hari jadi IBI. Pengukuhan hari lahirnya IBI tersebut didasarkan dari hasil konferensi bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 24 Juni 1951 yang merupakan ini prakarsa dari bidan-bidan senior. Dari tahun ke tahun, IBI terus berkembang dengan hasil-hasil perjuangan yang semakin nyata dan telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Dan bidan tentunya ini adalah salah satu hal sorotan tenaga profesional yang bertanggung jawab dan juga akuntabel dan juga bekerja bersama mitra perempuan untuk bisa memberikan dukungan, asuhan dan juga nasihat selama masa kehamilan. Dan apa yang berbeda? Di tahun 2020, Ikatan Bidan Indonesia berulang tahun yang ke-69 dan tentunya kami hadir dalam Paranti Road Podcast Bukan Cuma Suara. Yang kali ini telah hadir bersama saya ada 4 narasumber sekaligus. Dan ini merupakan narasumber terbaik saya di Banten yang namanya sudah sangat tidak asing lagi. Boleh minta tepuk tangannya dong? Baik, kenapa saya katakan spesial? Saya sebenarnya sudah lama ingin mengundang beliau. Tapi kesibukan dan karena COVID dan karena lain hal. Dan baru saja program saya launching. Sehingga hambatan tersebut sangat sulit untuk saya realisasikan untuk bertemu dengan beliau. Untuk yang pertama, ini nggak usah dikenalin lagi ya, karena sudah sangat familiar sekali beliau. Dan beliau juga menurut saya ini aktris banget ya. Kayaknya sempat jadi bintang gitu loh. Selamat siang, Bapak Haji Andika Hazrumi. Apa kabar Pak Andika? Alhamdulillah. Saya panggilnya apa sih? Tapi yang paling dikenal AA loh. AA ya. Benar nggak sih? Paling dikenal AA. Iya ya. Betul, nama saya sering. Apa karena masih muda atau kalau Anda terlihat muda? Salah, maaf. Awet muda. Awet muda ya. Pak Andika, saya tuh kali pertama loh face to face dengan Anda. Saya tuh kalau melihat Anda tuh di media. Kalau nggak salah dulu tuh sempat ada di media nasional ya. Ya, alhamdulillah. Debat ya. Debat ya. Tapi hari ini kita nggak debat. Saya pengen curhat sama Anda sebetulnya. Boleh ya? Boleh dong. Berbagi cerita kita hari ini ya. Setelah banyak kesibukan Anda selama COVID masih tetap segar, masih tetap ganteng. Wajar loh saya bilang ganteng, manusiawi loh, saya normal loh, ya nggak sih? Betul ganteng, nggak habis gantengnya. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kalimat COVID? Yang orang banyak takut, banyak serem, tapi Anda sebagai seorang pimpinan daerah, begitu sangat luas. Atau kadang mungkin kalau kita lihat, kok baik-baik aja ya, kok sehat-sehat aja ya gitu loh. Gimana tuh? AA, saya panggilnya AA ya? Boleh. Boleh dong. Boleh. Oke, Ya. gimana AA? Baik, dalam kondisi COVID ini, saya tentu dengan Bapak Gubernur Banten ini kan memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Oke. Jadi kunci selama ini, ya satu, saya tentu berdoa. Kedua, ya tetap apapun kegiatan yang saya lakukan ini mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu yang paling utama. Sebelum ada vaksin ini kan kita harus menjalankan segala aktivitas ini betul-betul sangat mematuhi protokol kesehatan. Nah, selanjutnya ya tugas kita untuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ya, tidak bosan-bosan untuk Anda selalu mendeklarasikan bahwa COVID ini kayak semacam jelangkung ya, datang nggak diundang, pulang nggak diantar ya, gitu kan? Baik, dan di sini juga nggak cuma bapak-bapak gue yang hadir ya, di sini juga ada beberapa dosen saya, ada ibu saya, ya, terus juga ada teman kampus saya, loh teman kampus yang mana nih? Oke, baik, di sini juga sudah ada dokter Ati Pramuji Hastuti. Ya. Selamat pagi. Saya bilangnya semangat pagi ya. Semangat pagi. Semangat pagi ya. Iya. Buka Dinkes Damang. Damang. Oke. Masih tetap semangat Bu? Semangat selalu. Sering sosialisasi door to door terus ya Mas ya, masa COVID juga ya? Wajib. Menggunakan Zoom meeting. Nanti diomelin. Nanti diomelin AA-nya. Beliau ini Kalau tapi kalau saya diomelin AA nggak takut.
Beliau ini garda terdepan untuk memutus mata rantai COVID, langsung berhadapan dengan masyarakat. Nggak takut dok? Nggak takut dok? Enggak. Kenapa? Ya, ketika perintah gubernur, wakil gubernur turun ke lapangan, putus mata rantai, selamatkan masyarakat, kita harus maju terus. Iya. Ya, Walaupun sebenarnya hati deg-degan ya. enggak. Oh enggak, oh maaf saya salah. Maaf kan saya salah. Oke, dan juga di sini ada seseorang juga yang balihonya suka ada di mana-mana. Tapi tapi kali ini saya berjumpa dengan beliau, ada Bapak Haji Iskandar. Selamat pagi Pak, semangat pagi. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Ini dari Komisi 5 ya Pak ya? Iya. Oke, DPRD Provinsi Banten. Iya. Oke, masih semangat Pak untuk bisa menggalakkan aspirasi masyarakat? Harus selalu menampung, mendengarkan, dan merealisasikan harapan dan keinginan masyarakat. Termasuk hari ini saya mau mengajukan sesuatu ke Anda untuk bisa disampaikan ke Pak Wagub. Kenapa nggak sekalian aja? Sekalian. Salah berarti Boleh, ini. silakan. Oke, betul Pak Iskandar. Iya. Nah, ini yang punya empuknya juga nih. Empuknya yang punya rumah hari ini nih. Semangat pagi untuk Ibu Hajah Nani Purwasi. Yani. Nah, iya Bu Yani. Ibu Hajah Yani, apa kabar? Kabar baik. Nah, ini Ikatan Bidan Indonesia. Ini ketuanya langsung nih hari ini ya. Ya, Sehat Bun? alhamdulillah. Boleh lebih mendekat Bun? Santuy banget ya. Santai kan? Ya, Bu Yan, kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol banyak nih ya. Ya. Iya, siap ya di Siap, peringatan Hari Ibu ke-69 Iya, kali ini. siap. Oke. Saya akan bertanya satu-satu kepada seluruh narasumber saya. Karena ini peringatan IBI yang ke-69. Tapi yang paling pertama, saya sebenarnya kepo sama wagub saya. Grogi. Enggak sih, lebih kepada nervous sih. Saya agak keringetan loh, ada tisu nggak ya, agak-agak tebel. Oke. Dan gini ya, menjadi satu tantangan pelayanan kebidanan masa pandemi COVID-19 Pak Wagub, Betul. di mana tenaga medis ini menjadi garda terdepan Anda katakan tadi kan dalam pelayanan kesehatan. Selama COVID ini, dalam menghadapi new normal, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan toh. Betul. Kan nggak bisa berhenti begitu aja. Nah, tapi sebetulnya yang ingin saya tanyakan awal sih sebelum saya jauh nih, apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengar kalimat bidan? Bidan. Nah, Dulu lahirnya di bidan nggak? di dokter. Karena tinggalnya di kota. Oh, oke, baik. Bidan ini adalah salah satu profesi yang mulia untuk masyarakat yang ada di daerah. Ya, khususnya untuk membantu tadi bagaimana keselamatan ibu dan juga anak. Siap. Nah, termasuk juga kinerjanya juga akan berdampak pada peningkatan angka harapan hidup. Nah, ini termasuk juga target program pemerintah daerah, baik itu kabupaten kota juga provinsi. Oke. Bidan ini kan kalau kita lihat usianya cukup matang ya. 69 loh. 69. Ya nggak sih, 2020 69 tuh bentar lagi 70 tahun gitu kan. Nah, Pak Wagub, kalau tadi mengira kata bidan itu adalah pastinya perempuan ya, wanita yang kadang ya profesinya ini dengan usia di sini ada yang umur 69 ya? Oh ada. Oh ada. Berarti seumuran ibu yang di depan dong ya. Oke. Tapi gini Pak Wagub, maksudnya adalah bidan ini kan dikatakan berada pada garis terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak dan juga kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga seperti yang Anda katakan tadi ya. Jadi setuju ya kalau bidan juga memang harus menjadi target untuk pemerintah bisa memajukan peranan bidan di suatu daerah. Sangat setuju karena bidan ini juga menjadi salah satu mitra yang sangat vital bagi pemerintah daerah. Ya, dalam kapasitas tadi capaian-capaian pemerintah daerah ini kan ada beberapa target. Target dalam pemenuhan tadi pelayanan dasar bagi masyarakat. Nah, dalam kaitan ini ya bidan membantu tadi untuk bagaimana juga dapat meningkatkan dan menjaga angka harapan hidup dari masyarakat itu sendiri. Betul. Keselamatan ibu dan anak gitu. Keselamatan ibu dan anak. Karena kalau kita lihat kan di Provinsi Banten ini juga cukup banyak ya bidan-bidan ya yang memang membantu proses persalinan pastinya lah seperti itu. Tapi gini Pak Wagub, lahirnya satu organisasi yang kita lihat bidan ini tentunya mungkin mengandung nilai filosofi yang ya begitu dalam ya. Karena kita tahu apabila kita telaah sekilas, IBI atau Ikatan Bidan Indonesia ini sering mengangkat peranan wanita di dalamnya. Ya, saya wanita loh Pak Wagub. Kelihatannya?
Kok kayak nggak percaya kalau saya perempuan? Kayaknya, iya, perempuan. Mengangkat peranan wanita di Indonesia khususnya, karena memang tidak hanya sekedar membantu permasalahan reproduksi wanita, keluhan kesehatan lainnya lah ya. Namun ternyata ada nih semacam edukasi yang diberikan. Nah mungkin kalau kita soroti, khususnya bagi para bidan-bidan yang mengabdi di daerah, Ya. iya nggak sih? Bidan-bidan nih yang ada di daerah mereka sejauh ini support system gitu atau apa ya? Support system yang memang diberikan oleh pemerintah daerah sendiri seperti apa? Support system dalam kaitan program. Kaitan programnya? Ya, program penguatan dari kita ya tentu kan secara garis besar pemerintah Provinsi Banten kan pada saat ini memang memprioritaskan bagaimana pelayanan secara luas untuk kesehatan ini harus berjalan dengan baik, dan di dalamnya itu ya kalau kita breakdown ada peran bidan itu sendiri, peran bidan untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat itu sendiri. Nah program-program yang sudah kita prioritaskan untuk bidang kesehatan ini ya yang pertama tadi meningkatkan tadi bagaimana aksesabilitas masyarakat untuk dapat mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, itu juga bisa kita lihat dari peranan bidan yang ada di bawah, misalnya istilah di kondisi di daerah. Betul. Nah, yang kedua juga termasuk bagaimana pemerintah Provinsi Banten dalam kondisi pandemi COVID-19, ya harapan terdepan untuk bagaimana kita tetap menjaga kondisi keselamatan masyarakat khususnya ibu dan anak ya salah satunya ada di bidan itu sendiri. Seperti itu. Karena memang kan berbicara bidan saya katakan tadi kalau perempuan dengan perempuan itu judulnya beda ya. Jadi kayak kita tuh kayak misalnya saya ini ketemu sama ibu yang tadi saya mau berobat doang, kok saya malah curhat gitu. Iya nggak sih Bu? Iya. Iya nggak sih? Jadi saya cerita, Bu saya mau pasang KB nih, oh iya udah gitu cerita gimana KB-nya bla-bla terus malah saya curhat nih gitu kan. Nah ini kan sebenarnya butuh satu keterampilan khusus dari seorang bidan. Katakanlah bidan ini Anda tidak berbicara masalah secara kesehatannya, tapi juga secara psikologi. Iya. Iya. Berarti mungkin keterampilan itu juga bisa ya? Maksudnya keterampilan. Bisa. Karena kalau yang saya lihat itu saya analisa dari peran bidan itu kan yang pertama dalam pelaksanaan pelayanan itu tentu mereka juga mengevaluasi dulu pemeriksaannya dulu. Setelah itu pemeriksaannya sampai ya ibu pemeriksaan hamil sampai nanti melahirkan nifas sampai Tahu loh. Tahu loh. Ya, Luar biasa loh kalau jadi jelas. saya. Wow, tahu. Bapak idaman ya. Oke. Seperti itu, ya. Iya, seperti itu. Jadi memang pada dasarnya berarti keterampilan yang harus dimiliki oleh bidan di sini juga memang katakanlah mungkin pemerintah support juga nih. Karena mungkin berbahasanya kayak semacam ada pelatihan khusus gitu ya yang memang disiapkan secara non formal. Katakan ya. Iya, supporting ada. Pak. Supportingnya. Terus ini Pak Ugup, saya katakan bahwa pandemik ini kita nggak tahu kapan berakhirnya, terus juga kapan selesainya, terus juga kadang saya nih sebagai masyarakat banyak banget yang dikurangin, banyak banget yang dibatasi. Misalnya dalam pelayanan kesehatan juga nih, katakanlah mungkin saya wanita produktif. Saya wanita produktif ya. Iya. Saya masih muda, anak 2 misal. Ini misal loh. Jadi yang benar ya? Enggak dong. Oh. Anak 1. Anak 1. Oke. Saya mau ber-KB Pak Wagub. Iya. Ini lagi cerita nggak apa-apa karena saya Nggak masyarakat loh. Nah, mungkin dari sisi teknis nanti ada Ibu Bidan yang akan menjelaskan. Pak, aduh Pak, saya mau KB nih, tapi tiba-tiba kan, tapi saya takut nih banyaknya orang menyebarkan informasi-informasi yang hoax gitu kan. Oh jangan dulu berobat nanti penyebaran virusnya bla bla bla. Nah ini kan berarti mengurangi produktivitas dari bidan itu sendiri, dan saya pun yang tadi mau ber-KB enggak. Tiba-tiba karena saya stay at home, jadinya banyak anak deh. Jadi lonjakan penduduk makin bertambah. Ini PR nggak buat sebagai Kita sebetulnya dalam kondisi pandemi COVID ini juga ada inovasi yang luar biasa dari teman-teman Dinkes bahwa dalam pelayanan KB itu kita tidak hanya menunggu bola tapi menjemput bola. Ada namanya pelayanan home care. Wes. Program yang memang langsung turun kepada masyarakat apabila misalnya mereka tidak berani datang untuk pasang KB di misalnya di klinik atau di puskesmas atau seperti rumah sakit dan lain hal seperti itu. Oh ya, berarti memang lebih ke jemput bola ya, karena memang mereka betul. untuk keluar aja kan nggak bisa.
Berarti nggak ada alasan dong kalau stay at home anaknya banyak. Karena kan program pemerintah 2 aja. Ya termasuk gitu juga nanti kan sosialisasi pemahaman terhadap masyarakat, edukasi. Tapi itu bagus loh dengan tadi dikatakan jemput bola yang tadinya saya nggak jadi gitu kan. Yang akhirnya yang tadinya mau jadi nggak jadi. Apa sih maksudnya? Oke. Tapi gini Pak, ketika lonjakan penduduk itu terjadi gitu kan. Ini kan menjadi satu PR pemerintah juga toh. Betul. Kita tuh tidak berbicara dari sisi ini, banyak yang harus dibicara dari sisi ekonomi ya nggak, sosial, karena katanya kalau misalnya ya nggak bagus juga untuk banyak anak gitu kan, harus tetap ditopang dengan Tapi ada istilah kan banyak anak banyak rezeki. oh mohon maaf salah. Banyak anak banyak rezeki. Iya sih. Istilahnya depan. Iya. Tapi anak kan? Anak. Oh anak. Iya apa sih? Oke, banyak anak banyak rezeki. Ya sih betul Pak. Tapi kan kalau semuanya itu juga harus didukung oleh beberapa hal, Iya, betul. direncanakan ya. Kalau Istilah kalau itu kan istilah. iya, Perumpamaan. berencana itu keren gitu kan, berencana itu keren itu kan Iya. Pak. Itu ya Iya. seperti itu. Tapi di sini kan tidak hanya bekerja sendiri, tadi Bapak katakan tadi Dinkes loh. Ibu Kadinkes kita udah ada, nanti mungkin saya juga pengen ngobrol. Ada peranan penting di dalamnya di mana tidak hanya pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi tidak bekerja sendiri. Betul. Banyak di dalamnya. Ya tadi kan peranan dari Dinkes, dari IDI juga, dari DPRD juga yang memang punya peranan penting. Nah, masyarakat ketika mau nanya, Pak Wagub, ini masa pandemi kan belum berakhir ya Pak Wagub ya. Ini saya lagi nanya ya Pak ya. Iya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Pak Wagub, ini saya mau tanya nih Pak Wagub, di masa pandemik ini kan kita nggak tahu sampai berakhirnya kapan. Sedangkan mungkin di daerah saya nih, ini satu pertanyaan yang agak out of the box, nggak Oke, apa-apa ya. nggak apa-apa. Di masa pandemik ini kita belum berakhir dan saya juga nggak tahu sampai kapan Pak Wagub. Mungkin ada beberapa hal yang bisa Pak Wagub kasih satu pemahaman atau mindset masyarakat bahwa pandemik ini belum berakhir, tapi ayo dong bangkit dong. Karena kan mohon maaf ya Pak, dari sisi ekonomi, Betul. dari sisi sosial, apalagi mungkin banyak orang yang pekerjaannya sudah tiada gitu, mereka sudah diberhentikan dari pekerjaannya. Boleh deh kasih motivasi gitu. Seperti apa itu Pak Wagub? Ya, pertama tentu dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kan bukan hanya saja masyarakat, tapi seluruh elemen kita menghadapi krisis. Bukan hanya saja tadi disebutkan ekonomi, sosial, termasuk juga pembelajaran, kan kita harus belajar online, Pak. Oh Sekarang iya, kan krisisnya juga kan ada lagi masalah yang lain-lain kan. Betul. Jadi kondisi saat ini ya memang kami sedang berusaha keras pemerintah provinsi ini untuk tadi menyusun program dalam kaitan tadi yang pertama baik itu pelayanan kesehatan peningkatannya khusus untuk kondisi pandemi COVID, dan juga yang kedua adalah pemulihan ekonomi daerah untuk menunjang pemulihan ekonomi nasional. Nah ini berpengaruh juga berpengaruh untuk kondisi perekonomian yang ada di daerah. Nah masalahnya sekarang kita tinggal harus istilahnya optimis bersama. Optimis bersama seluruh stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan seluruh tokoh dan juga seluruh lapisan masyarakat ini untuk kita bisa bersama-sama meyakinkan diri kita untuk bagaimana kita bisa menghadapi pandemi COVID ini. Yang pertama adalah bagaimana cara cepat untuk memutus mata rantai dengan tadi mematuhi protokol kesehatan misalnya seperti itu. Yang memang menjadi kondisi saat ini menjadi salah satu yang prioritas untuk bagaimana tadi di Banten ini nanti datanya ada di Bukadinkes di Provinsi Banten sampai hari terakhir ini sudah hampir tembus kasus konfirmasi itu 10.000 lebih. 10.000 lebih. Nah, jadi kan tidak bisa dianggap sepele, Pak. Baik itu yang tinggal di perkotaan ataupun yang ada di desa. Kan Banten ini memiliki 4 kabupaten dan 4 kota. Apalagi 3 kabupaten kotanya ini menjadi penyangga ibu kota. Betul. Ya, jadi ya saya berharap bahwa himbauan kepada masyarakat kita harus tetap walaupun dengan kondisi ya dilematis kami pun juga dengan kondisi yang memang kita juga menghadapi problem dan krisis bersama, ya kita sedikit demi sedikit kita tingkatkan optimisme kita. Optimisme dalam kaitan kita menghadapi kondisi ini untuk bersama-sama bisa keluar dari kondisi pandemi COVID. Gitu. Meskipun memang 2020 ini unik ya,
tahun 2020 ini sangat unik kalau kita rasa. Jadi terkadang saya dari beberapa acara-acara seminar ketika menghadirkan beberapa audiens ketika mereka testimoni, khususnya mungkin dari tadi kita berbicara tentang pemulihan ekonomi nasional, ya Betul. tentunya ini menjadi concern, dan ini juga bukan suatu perkara yang mudah tentunya. Ketika mengundang itu sendiri, masyarakat lebih, iya saya dengan adanya COVID kayak gini sih sebenarnya tidak begitu gini kayak ada hikmahnya juga gitu loh. Jadi yang tadinya nggak kreatif jadi kreatif. Makanya kan IBI nih bikin suatu kreativitas, iya nggak sih? Karena kita tahu bahwa IBI sendiri pun bikin satu acara sendiri pun itu kayak semacam yang tadinya biasa jadi luar biasa gitu kan Pak. Yang tadinya kita nggak disuruh untuk berpikir jadi suruh mikir. Yang tadinya saya kan punya usaha seblak Pak kebetulan. Seblak. Iya. Hebat. Anda tidak percaya? Hebat. Tidak percaya? Berarti tunggu dikirim dulu, dicoba. Kalau dikirim dicoba. Iya, Coba Pak. dulu, Pak. Betul Pak. Ini sampel aja Pak. Jadi saya ada 3 gerobak seblak. Mohon maaf aku agak sombong ya. Nggak apa-apa dong. Saya UMKM Pak. Iya. Enggak apa itu bohong. Enggak, tapi benar. Dengan adanya UMKM seperti ini mungkin salah satu testimoni itu tadi ya, bahwa pergerakan ketika katakanlah orang yang tadinya tidak berpikir untuk panjang atau berpikir banyak tentang sesuatu hal jadi berpikir banyak. Tapi masukan dari Pak Wagub benar juga sih. Tadi dikatakan bahwa ayo dong. Ini bukan berarti Anda harus terpuruk di masa Betul. seperti ini. Betul. Tapi gimana Pak? Saya udah di resign dari kantor saya. Terus saya juga udah dipecat Pak. Tapi sekarang saya usaha Pak. Saya punya 3 gerobak sebelah. Dan alhamdulillah saya sekarang sudah berkembang pesat. Berarti muncul kan kreativitasnya tadi yang disebutkan. Itu yang mau saya baca. Gitu. Jadi katanya Pak Wagub lebih mikir gini sekarang tuh banyakin buka lapangan pekerjaan gitu ya. Ya nggak sih, saya jadi UMKM saya ngerekrut orang untuk kerja di saya gitu ya. Bu Bidan gitu ya Bu Bidan ya. Oke. Baik, saya jadi kemana-mana kalau ngomong dengan Pak Wagub nih ya. Mohon izin Pak Wagub. Oke, tapi Bu ini Pak saya berkaitan tadi dengan, saya tertarik juga nih dengan terkait program yang ada di pelayanan bidan kali ini tentang tadi ya di dinas kesehatan sendiri. Saya beralih ke Bu Silakan. Bu Dokter, boleh Bu Dokter? Iya. Nah kita tahu tadi pelayanan kesehatan memang menjadi konsen saat ini dikatakan karena Pak Wagub bilang tadi ini Olga tidak berbicara tentang masalah ekonomi aja ya Pak ya. Semua. Pak Wagub boleh nambahin tadi kita diskusi berdua semua. Betul. Tapi yang sekarang lagi konsen adalah menjadi prioritas utama tentunya baik itu di kota maupun di daerah akan ada banyak keterbatasan Bu Dokter. Iya. Iya kan? Bu Dokter juga ada terdepan ya, saya lupa. Ibu ini dokter dan dokter. Wah, selamat loh Anda. Dan ini memang satu hal melayani, apalagi mungkin di sisi COVID saat ini menjadi satu tantangan yang luar biasa karena memang serada ngeri-ngeri sedep nih Bu. Kalau berbicara pelayanan ya, ibu-ibu bidan ya ngeri-ngeri sedep ya. Dimana di sisi lain pemerintah pun harus kuat tenaga untuk dapat menekan penurunan angka kematian ibu serta angka kematian bayi baru lahir. Seperti apa Anda menyikapi hal ini? Ya. Jadi sesuai dengan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, di sini ada Pak Wakil, Iya. misinya kalau nggak salah, terutama misi yang keempat yaitu meningkatkan akses Mungkin agak dan dekat ya. pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nah, artinya di sini bagaimana pelayanan kesehatan yang berkualitas ini harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari ujung selatan sampai dengan ujung baratnya Banten ini. Dan tentunya di dalam meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan bukan hanya sekedar sarana prasarana yang harus kita sediakan atau pemerintah provinsi sediakan, tetapi juga bagaimana mempersiapkan sumber daya kesehatan manusianya itu sendiri. Dan kita tahu salah satu di antara sumber daya kesehatan ini adalah organisasi profesi. Jadi kami harus bisa merangkul para organisasi profesi yang ada di seluruh Banten ini, termasuk adalah salah satu IBI. IBI ini adalah OP kedua yang terbanyak setelah PPNI atau Ikatan Perawat. Oh. Ya, jadi rugi sekali kalau saya tidak bisa merangkul IBI untuk bisa menurunkan. Gitu ya. Karena apa? Kita tahu, kita sadar masih ada daerah-daerah di Provinsi Banten yang angka kematian ibu dan bayinya masih tinggi. Oleh karenanya dengan peran serta menggait seluruh organisasi profesi yang ada, turun ke lapangan, turun ke desa-desa, mereka harus siap. Belusukan ya, belusukan ya. Betul. Belusukan itu sendiri ya harus dilakukan ya.
Tapi tentunya memang peranan bidan ini memang dikatakan tadi garda terdepan juga, dan mau tidak mau badai, mau hujan, mau angin, mau puting beliung, tetap harus ada di depan gitu loh Bu. Yes, betul. Nah, berbicara masalah ini sendiri, mungkin seperti dalam materinya juga nih di 2021 ya, 2021 ya. Saya dengar-dengar juga di rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 ini ada satu tema yang menarik ya kalau saya lihat. Ini ada kaitannya juga Nami dengan ini. Terkait akselerasi daya saing daerah melalui peningkatan sumber daya manusia, yang salah satunya adalah konsen di bidang kesehatan. Yes. Ya tadi mempersiapkan sumber daya manusia terutama di bidang kesehatan. Ini untuk apa? Kita tahu bahwa tahun 2035 kita akan menghadapi sebuah nama yang dinamakan bonus demografi. Nah, itu yang dia. tadi sudah Bonus disebutkan demografi. Ya Ibu Ola, bahwa bonus demografi di tahun 2035 ini harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 2035 ya? Yes. Berarti berapa puluh tahun lagi? 15. 15 ya Pak? Mohon izin Pak. Bapak matematikanya luar biasa loh. Saya nggak kepikir ya. Tepat sekali. Oh iya, tepat sekali, tepat sekali. Pak Wagub Pak masih muda nanti 2035. 2035 umur berapa ya? Masih ABG deh. Oh iya. 2035 ini menjadi target. Ya, di mana bonus demografi ini adalah angka usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan usia anak ataupun usia lansia. Oke. Jadi bagaimana pemerintah Provinsi Banten ini harus bisa memanfaatkan bonus demografi dengan tentunya mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan terutama sumber daya manusia di bidang kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan yang berkualitas. Karena ketika bonus demografi ini tidak bisa dimanfaatkan bagaikan dua mata uang yang berbeda. Yang satu bisa akan menjadi suatu kemelaratan kalau ini tidak disikapi dengan baik. Kita tidak siapkan dari sekarang sumber daya manusia kesehatannya. Tetapi jika ini benar-benar kita persiapkan, suatu saat ketika produksi daripada orang-orang yang produktif ini bisa semua berkualitas, maka insya Allah Banten akan maju di bawah kepemimpinan Pak Wagub Andika. Setuju. Mencetak SDM juga tentunya bukan perkara yang mudah. Yes. Yes? Ya. Mohon maaf nih, perlu modal juga Bu. Ya. Iya ya, butuh modal, butuh kesiapan pemerintah dalam hal ini, karena itu tadi berbicaranya tuh bukan hanya sekedar ya pelatihan, tapi kan pelatihan di sini juga memang membutuhkan sesuatu hal yang harus dipersiapkan secara matang tentunya, gitu nggak Bu? Ya, Dinda? Gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa peranan bidan ini sendiri mungkin di kedepannya yang mengumpulkan SDM yang terbaik ini sendiri, ya diperlukan peran serta bersama. Ya. Peran serta bersama ini mengingatkan mengingatkan satu sama lain, dalam arti gini loh. Peran sertanya itu ayo kami dukung, saya dukung Anda mendukung saya, kita sama-sama bekerja sama bagaimana cara untuk menciptakan satu program yang tadi dikatakan rencana kerja pemerintah di 2021 ini agar tercapai. Oke. Sebenarnya apa Bu yang menjadi ininya? Ya, jadi kita ini menjadikan organisasi profesi yang ada di Provinsi Banten ini sebagai mitra kerja. Mitra? Jadi, yes, mitra Oke. kerja di mana kalau kita bicara mitra kerja harus ada saling menguntungkan. Ada hubungan Simbiosis mutualisme. Ya. Artinya Coba diulangi, kayaknya enak banget. Bu, enggak. Oke, lanjut. ya, artinya di mana apa yang kami butuhkan, pemerintah provinsi butuhkan, itu harus bisa disupport oleh organisasi profesi, dan kami pun sebagai pemerintah harus bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh organisasi profesi itu sendiri. Gitu ya. Oke, support system yang tadi dikatakan ya Pak Wagub ya. Betul. Tapi kalau mendengar keterangannya Ibu Kadinkes tadi memang ini gamblang banget ya. Begitu nyatanya Anda dan juga pemerintah mendukung organisasi ini, karena dikatakan tadi ini garda terdepan loh, ini nggak bisa main-main gitu loh. Gimana komentar Anda Iya, dari jelas. keterangannya? Tadi apa yang diutarakan oleh Bu Kadis itu ya itu merupakan salah satu tugas yang sudah diamanahkan oleh Pak Gubernur dan saya yang tertuang di dalam rencana kerja, baik itu prioritas bidang kesehatan, dan sudah
dibukukan di RPJMD di DPRD Provinsi Banten 2017-2022. Betul. Ya, jadi memang sudah teragendakan lah ya. Ya, Nanti dengan matang. Jangan matang. Oke, siap. Serotannya itu loh. Gak jatuh cinta kan? Serem. Jadi serem ya. Gak pernah jatuh cinta Jadi betah. kan? Sebentar lagi. Oke. Tapi gini, Ibu Dokter, kutipan obrolan saya dengan Pak Wagub tadi berbicara mengenai pelayanan COVID saat ini pun menjadi tantangan. Ketika kita fasilitas kesehatan pasti ada saja kekhawatiran sehingga masyarakat yang saya katakan tadi itu enggan untuk pergi keluar. Contoh mau vaksin balitanya, mau KB. Pertanyaannya, permasalahannya seperti kayak ada beberapa permasalahan yang timbul. Perlu nggak sih kita mengedukasi gitu dari beberapa stakeholder di lapangan, mencoba untuk mereka tuh nggak parno gitu loh. Iya nggak sih? Parno tuh jadi nggak mau karena kan walaupun tadi Pak Olga bilang tadi ada loh Olga, kita bikin program yaitu adalah jemput bola. Jadi kayak tadi home care. Tapi tetap aja Bu, yang mungkin ada penolakan dari masyarakat yang, Ibu ntar aja ya home care-nya ya, kalau COVID-nya udah beres, jadi saya KB-nya 2 tahun lagi aja. Tiba-tiba 2 tahun kemudian melahirkan. Gitu itu gimana tuh Bu? Ya, artinya kegiatan edukasi sosialisasi ini itu wajib dilakukan. Oke, lebih dekat mungkin. Kegiatan edukasi sosialisasi ini wajib dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Jadi kami secara masif melakukan edukasi sosialisasi bagaimana terutama di masa pandemi COVID ini angka kematian ibu dan bayi tetap menurun. Sebenarnya angka kematian ibu dan bayi setiap tahun ini berkurang atau? Alhamdulillah di Banten berkurang. Wih, mantap dong. Perannya oke. Terus? Ya, jadi bagaimana mereka itu tetap bisa mengakses tanpa harus berhubungan atau bersentuhan sehingga tidak tertular COVID-19. Maka kita semua puskesmas maupun klinik pelayanan tingkat pertama maupun rumah sakit tadi dengan program inovasi dari pemerintah Provinsi Banten, yaitu kita harus melakukan jemput bola, berperan aktif. Setiap siapapun yang baik melakukan pelayanan ANC atau kehamilan, jadi kehamilan pun kita lakukan jemput bola, kecuali trimester pertama. Trimester pertama mereka wajib datang ke Fasiankes. Oh gitu. Jadi harga mati wajib. Karena di trimester pertama inilah awal dari untuk mendeteksi, men-screening semua yang ada. Jadi agar bisa ketahuan lebih dini semua dari mulai laboratorium 10 T yang kita lakukan berdasarkan Undang-Undang 97. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kemudian untuk trimester kedua yang biasanya dilakukan kunjungan ke Fasiankes, ini yang kita stop. Jangan dilakukan di Fasiankes karena orang hamil ini rentan untuk tertular COVID. Maka inilah yang harus dilakukan secara online. Bila tidak ada masalah, kita cukup dengan online. Tetapi jika ada keluhan, maka home care kita lakukan berupa kunjungan rumah. Ya itu salah satunya ya. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang parno. Jadi intinya gini loh, kayak ya itu tadi kan Pak Wagub, yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran gitu ya. Yang tadinya nggak kita mau kemana-mana ya nggak. Home visit ya namanya, home visit ya. Home care, home visit dia datang ke door to door ke rumah dan itu pun memang menggunakan APD ya, Bu Kadis ya. Cukup banyak juga memang untuk penyebaran dari saya katakan tenaga medisnya ya, memang untuk disebar ke masyarakat seperti itu. Baik, saya mau beralih juga ke Bapak Komisi 5, apa kabar? Kabar baik. Suaranya udah broadcaster banget ya. Sempat jadi MC. Senior saya Pak Ogu. Coba MC kampungan. MC di kampung. MC undangan. Pak Iskandar, boleh dekat mungkin ya? Baik. Iya kan? Saya dekat. Pak Iskandar, persoalannya adalah saya katakan bahwa masalah bidan di daerah itu tidak sederhana loh. Jelimet nggak sih ya? Nanti saya mungkin tanya ke Ibu. Permasalahan bidan di daerah itu bukan suatu hal yang maksudnya tidak bisa dilihat sesederhana itu. Masyarakat di pelosok kita tahu bahwa malah lebih percayanya pada bidan dibanding dokter. Yang di daerah pelosok nih.
ya kan? Iya. Aduh, Bu Dokter, saya doain ya semoga cepat jadi bidan, gitu kan? Saking populernya dong. Terus ada lagi mungkin yang ya seperti itulah bahasanya. Oke. Tapi apalagi mungkin di daerah yang sama sekali tidak ada dokter, katakanlah seperti itu. Adanya bidan-bidan sebagai pengabdi masyarakat, wanita, ibu yang menjadikan profesi bidan yang begitu sangat dipuja-puja. Kita tahu bahwa tadi dikatakan realitanya masih banyak bidan yang belum mendapatkan posisi yang strategis. Katanya sih, ini sih dari kutipan yang saya kutip. Masih banyak yang ingin mendapatkan sarana dan prasarana yang layak. Oke. Ya, untuk mereka bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pandangan Anda seperti apa? Ya, pertama Ini realita ya. Oke. Pertama saya mengucapkan selamat HUT ya, IBI yang ke-69 hari ini. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Olga bahwa Banten ini sangat luas sekali, sangat luas. Ada Kota Tangerang, Tangsel, Kabupaten Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Cilegon. 8 kabupaten kota ya? Ya. Jadi ada 4 kota dan 4 kabupaten. Tidak semuanya kota. Ada sebagian ada perkampungan. Perkampungan daerah. Dan IBI ini sangat luar biasa, jumlahnya sangat luar biasa dengan peran yang tanggung jawab yang sangat tinggi sekali. Nah, bagi para bidan yang berada di wilayah pelosokan perkampungan yang transportasinya sulit untuk dijangkau, yang hanya ada ojek, jalan juga mungkin belum terlalu becek misalnya, tapi saya yakin di Banten sudah rapi semuanya. Iya dong. Sudah rapi semuanya di bawah pimpinan Pak Dr. Wahidin Halim dan Pak Andika. Jadi, tapi memang dana yang tersedia di kita memang belum mampu mengakomodir harapan dan keinginan. Iya, maksud saya gini, ini yang menjadi saya luruskan dari statement dikatakan bahwa mendapatkan profesi yang strategis, posisi yang strategis. Nah, ini kan meluruskan yang dimaksud tadi. Oke, berbicara anggaran. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memperhatikan semua anggaran yang dibutuhkan oleh seluruh OPD dan oleh seluruh masyarakat. Salah satu juga profesi IBI. IBI itu adalah garda ke depan. IBI itu adalah setengah dewa yang mampu menyelamatkan ibu dan anak dan sebagainya. Oleh karena itu, perhatian Pemprov bukan hanya pada kota, tetapi seluruh IBI juga yang berada di daerah-daerah. Oleh karena itu, kami DPRD Provinsi Banten siap bekerja sama dengan pemerintah dan sama-sama menyepakati anggaran untuk memberikan anggaran yang profesional, anggaran yang memadai, sehingga IBI bisa bekerja, bisa berbuat, bisa berinteraksi dengan masyarakat, dan bisa melakukan upaya-upaya apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, terutama dan ibu dan anak saat ini. Begitu, Mbak. Iya, apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Banyak, Pak. Mau saya list sekarang? Nih yang mumpung ada Pak Wagub. Pak, saya list nih, Pak. Oke. Tapi memang intinya gini, keterbukaan informasi publik kan sekarang sudah. Oh iya, wajib itu. Iya. Ketika masyarakat mempertanyakan, nih, gimana nih, saya pengen tahu juga untuk anggaran seperti apa. Itu bisa loh diakses, ya nggak Pak Wagub? Karena kalau saya lihat memang terbuka banget nih Provinsi Banten ketika masyarakat ingin atau kepo-nya kami terkait apa sih pengguna anggaran itu seperti apa, itu bisa diakses tersendiri. Oh bisa. Iya kan? Bisa. Sehingga apapun yang kita pertanyakan sudah langsung ada jawabannya. Jadi makanya memang digitalisasi itu luar biasa sekali gitu loh. Tapi baik, tadi balik lagi ke layak atau tidaknya untuk mendapat suatu pelayanan terbaik kepada masyarakat. Intinya adalah bidan itu sendiri ya yang bisa mengolah dari apa yang memang diberikan kebijakan oleh pemerintah itu sendiri ya. Jadi Pak ini Mbak Olga, Iskandar. kita ingin juga mendengarkan aspirasi, keinginan, harapan bidan. Apa sih sesungguhnya yang dibutuhkan saat ini? Itu bisa disampaikan melalui Musrembang dalam jalur birokrasi pemerintahan. Tetapi bisa juga melalui aspirasi reses dewan yang juga diatur oleh undang-undang. Kita belum tahu persis apa sih sesungguhnya kebutuhan anggaran yang digunakan atau mau dipakai oleh IBI. Kalau itu sudah terdengar secara detail, secara rinci apa yang digunakan, kita dengarkan, kita tampung, kita sepakati anggaran, lalu kita bersama-sama dengan gubernur dan wakil gubernur untuk menyetujui itu. Sehingga yang dirasakan kurang oleh IBI itu mampu kita jawab hari ini dan ke depan. Tapi kayaknya udah puas deh. Puas. Iya. Kayaknya sudah full tank gitu. Sudah ngorek gitu. Oh, enggak ya? Belum ya? Oh, belum ngomong, maaf. Tapi kan dinamika terkait dengan kehidupan ibu dan anak itu kan sangat dinamis. Apalagi masa Covid pandemi 19 ini. Sesuatu baru, peristiwa baru, musibah baru
Dan tentunya juga IBI harus mensikapi secara baru juga bagaimana kemudian hal ini mampu dijawab oleh kita semuanya dan oleh juga IBI Provinsi Banten. Betul. Ya. Tapi gini Pak Iskandar, berbicara masalah tadi konsen dari rencana kerja untuk 2020 itu adalah konsen di SDM, ya toh? Konsen di SDM nih katanya. Nah, SDM ini dimaksud adalah berarti bidan ini menjadi satu generasi sehat dan cerdas. Yang dimana kita tahu bahwa sentuhan tangan bidan ini agak berbeda. Berarti perlu dong pengembangan karir dan keilmuan. Ini ada juga nggak sih di rencana kerja 2021 itu tadi ya, yang SDM tadi ya? Dalam arti mungkin salah satunya adalah akses pendidikan di desa yang masih kesulitan katanya. Gitu, dikatakan. Ini kutipan saya sih sebetulnya. Ya kalau gimana tuh? Kalau menurut saya, pandangan saya, mungkin nanti lebih tepat Pak Wagub dan boleh menambahkan loh ya. Boleh. Bahwa pendidikan dan pelatihan profesionalisme untuk IBI harus terus ditingkatkan, disesuaikan dengan zamannya dan waktunya. Boleh. Sesuai juga dengan perkembangan situasi kondisi negara dan wilayah Provinsi Banten. Nah, tentunya kalau persoalan jenjang pendidikan IBI mungkin yang tahu nanti pihak IBI sendiri. Tapi bagi kita, bagi kami DPRD Provinsi Banten Komisi 5, siap memberikan support, dorongan, doa dan anggaran untuk IBI manakala itu dibutuhkan. Tadi angin segar loh saya dengarnya. Buat saya kapan Pak? Jalurnya kan IBI tinggal sampaikan ke Bu Dokter, lalu nanti ke Pak Gubernur, Pak Wagub, dan baru sampai ke kami, dan nanti kita ada buatkan rapat pansus, lalu kemudian disepakati dalam rapat paripurna. Itulah mekanisme kita. Pak Wagub, ini seger banget loh dari tadi. Selain saya melihat Anda seger, ini banyak banget statement-statement yang membuat saya tuh kalau gitu saya jadi bidan aja kayaknya nih. Udah cocok belum? Bagaimana pendapat Anda dari sekian banyak statement dari Pak Iskandar tadi juga bahwa katanya emang ini angin segar juga, supportnya luar biasa sekali gitu loh. Iya. Jadi saya manggilnya Mbak atau apa nih? Ses. Mbak teh. Nggak mungkin Bu kan? Oh iya dong. Ya tuh jangan gitu dong. Ya, Mbak Olga aja ya. Iya, Mbak Olga aja. Jadi dari tadi yang saya tangkap bahwa peran pemerintah dan juga baik itu legislatif dan eksekutif kan di sini sudah jelas tampak supporting terhadap kinerja IBI itu sendiri. Nah, yang saya harapkan ini ke depan IBI juga dapat mengakselerasikan tadi program kerja yang nanti sesuai perencanaan dari pemerintah itu sendiri. Ya, baik itu peningkatan SDM kan mungkin di IBI sendiri juga ada program khususnya seperti apa profesi dan profesionalisme seperti apa. Ya, kalau secara supporting kan jelas tadi sudah jelas. Betul, sudah pemerintah banyak. daerah, eksekutif dan juga teman-teman dewan dari legislatif sudah memberikan dorongan sangat konkret. Seperti tinggal itu. Untuk implementasi dan juga keseriusan ya dan Betul. juga kayak semacam terobosan apa nih? Pengembangan inovasi. Bagaimana komentar Anda? Ini statementnya luar biasa loh Bu Ketua. Silahkan loh Bu Haja. Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih ini atas kehadiran Bapak Wakil Gubernur, Ibu Dr. Ati Kadinkes sama Bapaknya Ibu Bidan ini selalu Bapaknya Ibu Bidan? Emang Bidan itu ada laki-laki? Enggak ada. Wow. Jadi selalu Sejak kapan? Selalu mendorong support kegiatan IBI. Jadi kebetulan nih Mbak Oka, saya tadi mendengar pembicaraan Bapak dan Ibu sekalian yang konsen menurut saya terhadap Ikatan Bidan Indonesia. Nah, yang saya bicara dulu di sini di tahun ini kita berulang tahun sangat sederhana Bapak Ibu sekalian yang tidak biasanya karena tahu masa pandemi ini. Tetapi untuk menyikapi kegiatan ini kami siap, Bu Dokter, Ibu Kepala Dinas, Pak Wagub siap mendampingi kegiatan-kegiatan pemerintah di Provinsi Banten. Kami mempunyai bidan 7.569 seprovinsi Banten. Wow. Yang terdaftar ya Bu ya? Yang terdaftar. Berapa tadi Bu tuh? 7.569 di 4 kota, 4 kabupaten. Oke. Nah, sementara kami ini banyak yang ditugaskan di pelosok desa. Ada yang namanya Pak Wagub Bidan Desa. Bidan Desa. Ya? Bidan Desa. Nah, kami ini selama kegiatan syukur alhamdulillah, yang pertama kami juga sampaikan di ulang tahun tahun ini. Yang walaupun sederhana dan masa pandemi ini kami tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Kami setiap tahun nih Pak Wagub merencanakan dan selalu melaksanakan kegiatan. Yang pertama itu Mbak Olga, kita melaksanakan kegiatan bakti sosial untuk kaum duafa dan itu anggarannya dari bidan.
Oke. 1.000 paket. Wow. Luar biasa. luar Tiap biasa. kabupaten kota dan Oke. terakhir ini di Kota Tangerang tahun ini. Tahun depan di Tangsel. Itu 1.000 paket dengan anggaran satu paket 100.000 dari bidan. Jadi kami iuran mengadakan 1.000 paket untuk disumbangkan ke kaum duafa. Itu setiap tahun dilakukan. Oke. Dan tahun ini juga kita bersama ulang tahun dengan BKKBN. Kebetulan BKKBN juga 29 Juni. 24 Juni kita. Jadi kita bersama-sama tahun ini. Walaupun agak sedikit unik ya Bu ya. Unik, 2020 ini terkenal kan kalau HUT IBI itu menggelegar gitu. Biasanya begitu. Tapi menggelegar juga nggak tahun ini? Ya Ngobrol-ngobrol. alhamdulillah menggelar dengan keadaan seperti ini. Apalagi Pak Wagub datang Ada langsung ya. Ini Iya, harapan yang ini- diidam-idamkan karena Iya. kami ini setelah ini akan disiarkan ke seluruh di Indonesia Nasional ya? nasional. Oke, Belum pernah ada kegiatan seperti ini Pak Wagub. siap. Untuk kegiatan itu juga saya mohon juga karena kami punya teman-teman yang di daerah, karena tadi dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan pendidikan, dan kami ini banyak yang masih D3. Sementara kita harus meningkatkan pendidikan. D3 itu basicnya paling dasar untuk bidan. Oh. Dan dia harus mengikuti pendidikan S1 profesi. Oke. Bagi bidan yang mampu tidak ada masalah, dan ada bidan juga yang tidak mampu untuk mengikuti pendidikan itu. Jadi kami juga di provinsi lagi sedang mendata pendidikan yang D1-nya berapa, D3, dan itu bukan kita menjual data tapi mereka kalau yang mampu sih mereka sekolah. Oke, bagi yang tidak mampu gimana? Yaitu jadi nah kebetulan hari ini juga Iya. ya tidak akan meminta seperti itu. Langsung loh ini. Oke. Sarananya sekarang di desa itu perlu sarana dan prasarananya tentunya untuk bisa meningkatkan pelayanan yang berkualitas. Kita untuk sementara sekarang ini mereka udah pada punya, tapi kan kelengkapannya itu loh. Oke, Kayak masa oke. pandemi ini kami dari pusat juga di drop APD Pak Wakub, Iya. dari mitra kerja juga kami disumbang. Tapi untuk sarana yang lainnya, misalnya untuk tempat prakteknya, bukan sekali lagi kita tolong pemerhati dari pemerintah yang pelosok-pelosok itu. Datanya Oke. ada. Nah, untuk itu meningkat pelayanan, pelatihan, mereka juga perlu pelatihan. Tadi yang saya katakan pelatihan itu betul ya? Betul. Berarti skill mereka untuk Skill bukan mereka. hanya berbicara tentang masalah kesehatannya saja gitu ya, tapi juga Skill. Jadi di ya. pelatihan juga ada tempat pelatihan yang tentunya yang sudah kerjasama dengan pusat di JNPK. Seperti kita punya tempat pelatihan P2KP, Pusat Pelatihan Klinik Primer di Provinsi Banten tuh Pak Wagub hanya ada 3. 3, ya. Semercina di setiap kabupaten kota ada. Yang ada hanya di Cilegon, Lebak, dan Kabupaten Tangerang. Itu untuk mereka-mereka yang mengikuti pelatihan klinis. Seperti ya pelatihan klinis, pertolongan persalin dan sebagainya. Oke. Itu direkomendasikan dan Direkomendasikan. diwajibkan. Hanya ada 3 di Provinsi Banten. 5-nya belum punya. Oke. Apalagi kita yang pelosok seperti Paneglang, Lebak itu perlu banget adanya pemerhati untuk kesejahteraannya bidan yang di desa gitu. Oke. Sekarang- Ya, tapi Bu, kalau untuk bidan itu semuanya sebenarnya pengabdi negara juga atau memang maaf untuk yang senior PNS juga atau non PNS? Yang senior ada yang sudah pensiun, ada yang purna bakti, dan ada yang sudah tidak praktek. Oh, sudah tidak praktek. Yang senior. Oke, Tapi oke. ada juga yang PNS atau ASN Oh, ya. ASN. Ya, ada yang udah pada pensiun. Mereka sekarang pandemi ini udah jarang pasien tuh karena harus ke fasilitas kesehatan. Oke, baik Bu Bidan, ini harapan di usia umur menginjak mau 70 tahun. Oke. Oh, ibinya maksud saya bukan Ibi. Anda. Ya, harapan saya di usia yang 69 tahun ini untuk ibinya. Maksud tentunya saya ibinya, bukan kesempatan ibunya. ada Pak Wakil Iya. Gubernur, ada Pak Iya. dari DPRD. Kami ingin teman-teman kami lebih diperhatikan untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Selain dianya juga meningkatkan, tentunya ada sarana dan prasarana yang harus dilengkapi, misalnya tentang pelatihan-pelatihan. Karena pelatihan itu cukup mahal ya untuk pelatihan itu. expensive. Jadi kalau misalkan bidan di desa untuk mengikuti pelatihan, contoh aja pelatihan APN misalkan 10 hari itu, selain budget yang dikeluarkan besar juga waktunya cukup lama. Betul. Nah itu ya tidak harus dipenuhi seluruh bidan yang ada di Provinsi Banten, tapi kita bisa menyeleksi gitu yang bisa ikut pelatihan ini berapa orang gitu. Itu yang diharapkan kami itu ada Oke. peningkatan kesejahteraan juga teman-teman kami di lapangan. Iya. Untuk bisa yang biasa sekarang bidan-bidan itu ada yang
tidak di tempat yang teknisnya gitu. Misalkan di satu puskesmas ada yang di tempat administrasi atau yang di itu bidan ya? ya Maksudnya? bidan. Tapi Harusnya kan memang- bidan mah serba bisa dimanapun bisa, tapi tidak sesuai dengan pendidikannya aja. Itu kan Oke. balik lagi kepada owner atau kepada pimpinannya. Iya. Tapi Pak Wagub memang ini menarik ya. Maksudnya fenomena bidan di sini tuh kayak profesi yang dinikmati. Betul. Iya Iya. nggak sih? Tapi Bu Bidan dengan adanya support tadi yang dikatakan itu memang sudah sangat membantu ya saat Sangat ini ya. membantu. Saat ini Tapi kan namanya orang kan kami- pengen lagi ya, Iya. nagih gitu ya. Saya sering kami syukur alhamdulillah dengan Pak Iskandar ini, Pak Wagub kami laporkan juga ini kami membangun ini 1,3 miliar Pak Wagub. Wow, ini gedung IB-nya. Dari Nice. sumbangan dari Pak Dewan Yeay. 500. Jadi dan waktu satu-satunya tidak punya gedung Indonesia hanya Banten Pak Yang Wagub. punya. Wih, Begitu saya Wagubnya jadi siapa ketua, dong? Pak Wagubnya siapa ini dong? ujung-ujungnya kan ke sini. Berhasil loh. Jadi- Pak, berarti kan ini pembangunan dari struktur ya, struktur Nggak punya loh, satunya Banten Iya, yang belum iya punya. makanya ini kali pertama satu-satunya di Banten dibanding daerah lain. Yang Presisi paling loh Anda. Luar biasa. Luar biasa loh. Pak Iskandar Pak selaku Iskandar, Dewan Iya. support. bagaimana ini cara luar biasa. Anda untuk bisa mengkolaborasikan ini semua dan ini satu pencapaian pemerintah good government gitu ya. Iya nggak sih? Satu pemerintahan yang oke banget kalau menurut saya. Saya sebagai masyarakat mohon maaf. Silakan. Ya, IBI ini saya lihat cukup produktif dan antusias untuk mengembangkan IBI itu sendiri. Pada saat ini lahan belum ada, Iya. katakanlah untuk membangun anggaran tidak ada, saya bilang Bu sampaikan aja ke DPRD. Kemudian saya dengan Pak Faisal mencoba diskusi dan menyampaikan program ini kepada kepada Badan Anggaran. Dan bulan waktu itu saya di Badan Anggaran, dan alhamdulillah Dapat. Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ASSM. menyetujui besar bersama. 2019 Pak. Jadi sumbernya adalah dana APBD provinsi Pure ya? Pure. APBD Provinsi Banten. APBD. Wih. Bantuannya untuk pembangunan ya Bu. ya? Bangunannya gitu. Jadi harus disupport oleh semuanya, oleh semua kita. Karena IBI ini adalah milik kita dan milik masyarakat Provinsi Banten secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Iya. Berarti ini udah dapat banget dari lo nya di sini ya. Oke, waktu kita sudah sangat terbatas sekali dan kita harus mengakhiri. Ya. Kok kelihatan hokcay ya sama obrolan kita? Hokcay, Tahu hokcay? Hokcay itu apa? Nggak tahu ya? Hokcay itu apa? Molohok banding Tapi enggak, saya udah janji tadi mau ngasih sair. Coba. Oke. Tolong disorot syairnya. Iya. Closing statement Bang, Anda dulu. aku mau Oke, boleh. Iya. Apa Bang, syair aku udah untuk punya. obrolan kita sore ini apa? Syairnya apa? Tentang apa? Sairnya terakhir mungkin nggak Pak ada. Wagub. Oh iya dah, Pak Wagub. Pak Wagub, closing statement Anda dari obrolan kita. Nggak kerasa kan kita Oke. udah 60 menit loh. Iya, Oke. boleh. Terima kasih Mbak Olga. Jadi alhamdulillah dengan diskusi, dengan dialog ini kan kita jadi mengetahui kondisi Betul. Apa yang dibutuhkan dari IBI itu sendiri. Betul. Sedangkan kami pun pemerintah kan menganggap IBI ini sebagai mitra. Nah jelas di sini ada momentum penguatan. Nah nanti seperti tadi yang diusulkan untuk fasilitas-fasilitas kesehatan di puskesmas kan ini kita juga harus di breakdown juga Bu ya, karena puskesmas kan di teman-teman pemerintah kabupaten kota. Nanti kami pun nanti akan jembatani itu untuk Sama satu lagi Pak Wagub, Apa, Bu? praktek mandiri bidannya. Iya. Jadi kalau praktek mandiri itu bidannya sendiri yang punya PMB. Punya PMB, iya. Ya, prakteknya bukan di puskesmas lagi kita. di luar puskesmas. Di luar puskesmas PMB-nya. Kami punya 1975 PMB yang perlu pemerhati. Iya. Oke. Ya, intinya nanti kita akan fasilitasi dan juga komunikasikan dengan teman-teman kabupaten kota. Ya. Karena kan IBI ini juga bukan hanya saja Ya. milik provinsi, tapi Di kabupaten teman-teman kota. kabupaten kota Betul. juga yang memang memiliki kondisional mengetahui di wilayahnya itu sendiri. Betul. Ya. Betul. Jadi seperti itu, Mbak Olga. Siap, luar biasa mantap. Jadi intinya maju terus IBI. Maju terus. ya. Tapi lahirnya mau di bidan atau di dokter? Alhamdulillah waktu itu di dokter. Kalau nggak salah, nanti saya tanya Tahun lagi. berapa ya? Aduh, nanti Kalau saya dilahirkan di bidan. Nah, nanti saya belum nanya. Bentar. saya mau tanya bidan apa dokter itu ya. Oke. Boleh Pak Iskandar monggo. Bantu. Closing Anda. Oke, Sebelum Sair ada juga ini dong, sekapur sirih dulu dong. ya artinya kami DPRD Provinsi Banten sangat mendukung, mensupport seluruh aktivitas kegiatan hari ini dan ke depan demi eksistensi IBI yang lebih baik lagi. Dari sisi anggaran, dari sisi peraturan daerah. Karena kalau IBI ingin kuat, dia harus diatur oleh Perda. Lewat IBA. Jadi oleh Perda
Insya Allah mereka akan bisa melakukan sesuai dengan anggaran yang kita berikan. Oke, Gitu, Mbak. gitu ya. Ya. Sip. Itunya dong sairnya. Tolong Mas di video karena habis ini ada sair buat aku. Baik, saya akan Oke. kasih sair. Kasih sairnya apa Oke. sairnya? Coba saya mau dengar. Obrolan lepas hari Selasa bukan hari Jumat. Oke. Acara ceria penuh khidmat. Oke. 4 narasumber berbaju batik dan host berbaju putih sudahlah tepat. Ya. Semoga IBI Banten eksis dan tetap kuat. Terima kasih. Bapak Ibu juga punya. Apa aku punya? Pantun. Nggak ada pantun. Apa dong? Kalau saya tadi mengemas dari seluruh dialog ini, Ya. ya apapun yang menjadi dialog kita ini harus bisa kita wujudkan. Betul. Iya, siap. Kemajuan daerah dan juga untuk mensupporting IBI itu sendiri. Siap. Ya, seperti itu. Oke, itu nggak ada pantun. Tidak ada pantun. Ya. Sair buat aku gitu. Boleh nggak sih genitin gubernur? Oke, udah nih. Ada lagi nih. Masih ada. Apa ya? Ikan sepat, ikan gabus, Ikan lele. ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Udah gitu dong. Untuk program dengan ibinya maksudnya ya. Oke, monggo Bu Haji. Closing statement Anda. Closing statement saya secara pribadi maupun organisasi mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Pak Wakil Gubernur dan Pak Iskandar serta Ibu Dr. Ati yang telah mensupport kami, kegiatan kami, yang insya Allah kami juga beserta teman-teman semuanya akan mendukung seluruh kegiatan di pemerintah Provinsi Banten. Dan kami juga ada tersebar bidan-bidan di 4 kabupaten dan 4 kota. Bapak insya Allah kami juga akan sampaikan dan acara ini juga akan disiarkan melalui YouTube ya, Non? Ya, Melalui itu baik di kabupaten kota, seprovinsi Banten maupun di luar provinsi Banten. Dan teman-teman jaga saya sudah mulai di-share dengan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dan memaksa Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dengan Pak Iskandar mohon dihadirkan di acara ini. Itu saja mungkin dari saya, Non Olga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya inilah menjadi suatu tantangan pelayanan kebidanan di masa pandemi COVID-19. Bukan suatu perkara yang mudah ketika bidan dan pemerintah berusaha untuk bisa menjadi satu hal garda terdepan juga. Karena tentunya peran serta masyarakat untuk merubah mindset itu semua. Bagaimana cara untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerintah. Karena itu tadi, pemerintah nggak bisa kerja sendiri. Yes? Ya. Penyebaran kasus COVID-19 berlangsung sangat cepat. Baik di dunia maupun di Indonesia. Khususnya di Provinsi Banten. Karena kita udah bersih banget Banten ya. Karena itu tadi, masyarakatnya patuh akan protap atau protokol kesehatan yang ada. Tidak mengenal batas, dapat menyerang siapa saja. Dan mari kita dukung program Ikatan Bidan Indonesia kali ini karena dikatakan bidan ini adalah garda terdepan, pejuang sekaligus juga bantu masyarakat atau pelayan masyarakat yang tidak pernah mengenal lelah. Terima kasih Bidan Indonesia. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak Haji Andika Azrumi untuk pagi ini, siang ini sorry. Dan juga ada Dr. Ati Pramuji yang sudah hadir juga. Bapak Iskandar, thank you so much. Sama-sama. Ada Ibu Hajah Yani juga, terima kasih banyak untuk hari ini. Dan inilah di Paranti Road Podcast. Bukan cuma suara. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Wagub. Terima kasih, Mbak. Thank you.